Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini, NIM 200906500010 dari kelas B, Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas UTS Ekonomi Pembangunan 1. Hal yang pertama yaitu analisis ekonomi pembangunan, yakni permasalahan negara sedang berkembang. Nah, uraikan karakteristik dan permasalahan yang apa saja yang menjadi permasalahan yang dihadapi negara sedang berkembang. Nah, karakteristik yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang yang pertama adalah pendapatan per kapita rendah. Nah, salah satu ciri yang cukup mencolok dalam menandai negara berkembang adalah pendapatan per kapita yang penduduknya masih rendah. Nah, di mana negara berkembang sangat identik dengan keterbatasan dan keterbelakangan. Dengan pendapatan per kapita yang rendah, maka akan banyak penduduk negara berkembang hidup dalam batas garis kemiskinan. Yang kedua, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk memang menjadi salah satu ciri yang menunjukkan suatu negara apakah tergolong dalam negara berkembang atau negara maju. Yang ketiga, mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi. Negara berkembang merupakan negara yang mempunyai beberapa tanda khusus yang dapat kita lihat. Beberapa tanda atau ciri karakteristik dari negara berkembang ini memiliki sifat serba tinggi, di mana selain tingginya pertumbuhan penduduk, ternyata negara berkembang juga bisa ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran. Yang keempat, ketergantungan pada sektor pertanian atau primer, di mana di negara berkembang, sektor yang sangat dijadikan penopang adalah sektor primer. Dalam hal ini, yaitu sektor pertanian. Selain sektor pertanian, bisa juga sektor ekstraktif atau mengambil langsung dari alam seperti pertambangan, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya. Yang kelima, pasar dan informasi tidak sempurna. Di negara berkembang, banyak hal yang masih jauh dari kata sempurna. Beberapa di antaranya adalah pasar serta informasi, di mana keterbatasan teknologi serta kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas menjadikan negara berkembang memiliki sistem informasi yang kurang sempurna dan pastinya tertinggal jauh dengan negara maju. Yang keenam, kesempatan kerja yang kurang memadai. Nah, kesempatan kerja yang kurang memadai menjadi salah satu ciri negara berkembang, di mana kesempatan kerja yang sangat terbatas ini dikarenakan oleh berbagai macam faktor. Salah satu hal yang membuat terbatas ini dikarenakan kesempatan kerja ini menjadi tidak luas adalah karena perekonomian di negara berkembang hanya mengandalkan sektor pertanian. Dengan demikian, lapangan kerja yang dibuka juga tidak banyak. Yang selanjutnya itu permasalahan apa saja yang dihadapi oleh negara sedang berkembang. Nah, usaha-usaha pembangunan yang dilakukan oleh negara sedang berkembang dalam pelaksanaannya banyak mengalami kegagalan dan dalam memecahkan masalah-masalah mendasar dari pembangunan, misalnya masalah kemiskinan dan masalah kesenjangan distribusi. Masalah kesenjangan distribusi pendapatan. Sejak saat itu, aspek-aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi telah menjadi titik perhatian yang sering dibahas oleh para ekonom. Pandangan-pandangan para ekonom mengenai aspek yang berkaitan dengan masalah-masalah beberapa pembahasan dalam ekonomi pembangunan antara lain masalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pembentukan modal, tingkat tabungan, transformasi struktural, dan bantuan luar negeri. Yang kedua, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat diukur melalui beberapa indikator. Nah, jelaskan indikator apa yang dimaksud dan indikator tersebut yang mana digunakan untuk mengelompokkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi daerah Indonesia. Nah, di sini indikator yang digunakan untuk mengelompokkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia, yang pertama itu indikator ekonomi. Nah, ada 3 aspek dalam indikator ekonomi. Yang pertama, laju pertumbuhan ekonomi. Menurut pandangan kaum tradisional, laju pertumbuhan ekonomi merupakan
merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu pembangunan ekonomi. Nah, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, sehingga target pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah suatu keharusan. Yang kedua, Gross National Product atau GNP, atau pendapatan nasional per kapita, di mana pendapatan nasional per kapita bisa dihitung dengan cara membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Perhitungan pendapatan nasional per kapita biasanya dilakukan setiap 1 kali setahun. Yang ketiga, Gross Domestic Product atau GDP per kapita dengan Purchasing Power Parity. Salah satu kelemahan yang ada pada sistem menghitung PDB selama ini adalah ketidakmampuannya mengakomodasikan indikator-indikator non-ekonomi atau faktor lingkungan, di mana sebagai aspek penting bagi tingkat kesejahteraan. Ketika angka PDB nominal tidak dapat menjelaskan mengenai tingkat kesejahteraan real, maka United Nations Development Program atau UNDP mengambil inisiatif untuk menghitung variabel Purchasing Power Parity atau disebut PPP. Yang kedua itu indikator sosial. Ada 2 aspek dalam indikator sosial, yaitu yang pertama indikator pembangunan manusia. Nah, dalam buku kolaborasi pembangunan ekonomi di negara berkembang karya Muhammad Amsal Sabban dijelaskan bahwasanya indeks pembangunan manusia itu diukur berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup. Yang kedua, pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang bisa membaca dan rata-rata tingkat sekolah. Yang ketiga, penghasilan yang diukur dengan pendapatan real yang telah disesuaikan, yaitu disesuaikan menurut daya beli atau mata uang. Yang kedua, Physical Quality Life Index atau PQLI. Physical Quality Life Index ini itu merupakan indeks mutu hidup, adalah indeks gabungan dari 3 indikator utama. Yang pertama itu angka harapan hidup pada usia 1 tahun, yang kedua angka kematian, yang ketiga tingkat buta huruf. Ketiga, nah di dalam teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dikenal dengan model 2 sektor neoklasik atau neoklasikal, di mana jelaskan makna dari teori tersebut dan implementasi di negara berkembang. Nah, teori pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya merupakan perkembangan dari teori klasik yang telah lebih dahulu diperkenalkan oleh Adam Smith. Tokoh yang mengemukakannya adalah 2 ekonom senior bernama Robert Shlow dan T.W. Schwem. Nah, oleh karena itu teori ini dikenal pula dengan sebagai model pertumbuhan ekonomi Shlow-Schwem. Nah, aliran neoklasik ini memusatkan teorinya pada 3 faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yakni modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Nah, teori ini meyakini bahwasanya peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan dapat memberikan hasil positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Soal keempat yaitu sektor model. Nah, jelaskan perbedaan model pertumbuhan yang dikemukakan Harold Domar dan Shlow-Schwem serta implikasi terhadap negara berkembang. Nah, menurut model pertumbuhan Harold Domar, secara berguna menekankan peran tabungan, tetapi pada saat yang sama terlalu menekankan pentingnya dengan menyeratkan bahwa tabungan dan investasi cukup untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Padahal sebenarnya tidak, di mana selain itu model ini tidak secara langsung membahas perubahan produktivitas. Selain itu, asumsi model dari Eichhorn tetap mengarah pada peningkatan ketidakakuratan dari waktu ke waktu sebagai struktur produksi berkembang dan produk marginal dari perubahan modal. Menurut Harold Domar, perlu adanya pembentukan modal dan investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh atau steady growth. Semakin banyak modal, maka produksi barang dan jasa juga makin banyak. Jadi kalau menurut teori ini, ada syarat perekonomian negara dapat berkembang secara jangka panjang atau steady growth. Nah, sedangkan menurut
teori model Slow-Swan memperbaiki beberapa kelemahan dari kerangka Harrod-Domar dan telah menjadi model pertumbuhan paling berpengaruh di bidang ekonomi, di mana model ini memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dalam campur modal dan tenaga kerja yang semakin berkurang. Hal ini memungkinkan untuk eksplorasi dampak pada perubahan tingkat tabungan. Nah, menurut Slow-Swan, dalam jangka panjang, tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produktivitas. Artinya, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Slow-Swan juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan dengan 4 faktor, yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil atau output. Nah, model Slow-Swan memiliki implikasi yang kuat. Yang pertama itu, negara-negara miskin memiliki potensi yang relatif cepat. Yang kedua, tingkat pertumbuhan cenderung melambat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Yang ketiga, lintas negara yang memiliki karakteristik umum yang penting. Pendapatan negara-negara miskin berpotensi dan menyatu dengan pendapatan negara-negara kaya. Yang keempat, memperoleh teknologi baru sangat penting untuk mempercepat dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, dari beberapa teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yang mana paling populer dikembangkan di Indonesia. Nah, pertumbuhan dan pembangunan adalah dua hal yang berbeda, masing-masing pengertian mengandung makna implikasi retivasi yang berbeda, di mana satu dari yang lainnya. Nah, pertumbuhan ekonomi bersangkutan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan masyarakat. Dalam pertumbuhan ekonomi, biasanya proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sejumlah sarana produksi tertentu. Sedangkan pembangunan mengandung arti yang lebih luas, di mana dalam proses pembangunan ialah semakin meluasnya kesempatan kerja yang bersifat lebih produktif, di mana pembangunan ekonomi seharusnya mensyaratkan partisipasi aktif semua anggota masyarakat yang mampu untuk berperan serta dalam proses ekonomi ke dalam kegiatan yang bersifat produktif. Kegiatan ekonomi yang produktif mengandung berbagai dampak positif, diantaranya adalah menambah pendapatan nyata bagi sebagian besar penduduk. Nah, jadi teori yang paling populer dikembangkan di Indonesia adalah teori pembangunan ekonomi, di mana pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan suatu proses yang multidimensional. Pembangunan ekonomi bukan hanya berarti perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri saja, tapi masih banyak membahas hal-hal yang lainnya. Hal yang keenam, pemikiran ekonomi pembangunan setelah Perang Dunia Kedua dan pemikiran ekonomi pembangunan tahun 1970 sampai 1980-an memiliki jelaskan perbedaan kedua hal tersebut. Nah, perbedaan dari kedua pemikiran tersebut itu di mana pemikiran pembangunan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, bagi para ekonom, gagasan utama tentang pertumbuhan sudah ada sejak 1 abad atau lebih, di mana Adam Smith telah menekankan bahwa pasar dan kemajuan teknologi sebagai kuncinya. Tetapi tulisan David Ricardo 3 dekade kemudian menekankan pentingnya tabungan dan investasi serta akumulasi modal. Serta Karl Marx diterbitkan Das Kapital pada tahun 1867 dan juga mengambil akumulasi modal sebagai kekuatan pendorong utama.
pendorong utama pertumbuhan. Selanjutnya, model Harold Domar menempatkan investasi dan modal sebagai pusat dari pertumbuhan. Sedangkan pemikiran ekonomi pembangunan tahun 1970 sampai 1980-an bisa dikatakan bahwa para ahli ekonomi menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak identik dengan pembangunan, melainkan karena adanya persoalan-persoalan pembangunan, bahkan memunculkan persoalan baru yaitu kapitalisme. Nah, pembangunan itu berpusat pada proses pembangunan perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar, dan teori harga merupakan bagian sentral dari pemikiran mereka dengan pembagian pendapatan ditentukan oleh mekanisme pasar. Itulah materi yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.